Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari anggota saya sendiri, Ayuningsih, dan Haniwardah. Dimulai dari materi yang pertama, apa saja sih yang harus ada dalam karya tulis ilmiah? Yang pertama, karya tulis harus berisi gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Yang kedua, keindahannya terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga, alur pikir dituangkan dengan sistematika dan notasi. Yang keempat, terdiri atas unsur kata, unsur angka, unsur tabel, dan unsur gambar. Yang kelima, mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dengan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang keenam, terdiri atas rangkaian narasi, eksposisi, deskripsi, dan argumentasi. Selanjutnya, terdapat macam-macam karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada karya tulis. Karya tulis ini biasanya diberikan di sekolah sebagai aspek dalam pembelajaran. Yang terdapat beberapa komponen, diantaranya komponen masalah, tujuan penulisan, pembahasan, dan kesimpulan. Yang kedua ada laporan hasil penelitian. Laporan hasil penelitian berisi tentang penelitian dalam bentuk proposal yang disusun untuk dilaporkan, serta berisi sistematika yang berurutan, diantaranya pendahuluan atau permasalahan penelitian, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan. Yang ketiga ada makalah. Makalah merupakan suatu karya tulis ilmiah yang sederhana, yang biasanya digunakan dalam seminar atau tugas dalam perkuliahan dan sebagainya. Ada dua kategori dalam makalah. Yang pertama, makalah biasa. Makalah biasa ini biasa disusun mahasiswa untuk atau sebagai tugas perkuliahan. Yang kedua, makalah posisi. Makalah posisi disusun untuk menentukan posisi keilmuan. Adapun jenisnya diantaranya makalah deduktif, makalah induktif, dan makalah campuran. Karakteristik dari makalah yaitu merupakan suatu kajian pustaka, mengilustrasikan pemahamannya terkait permasalahan, menunjukkan kemampuan pemahamannya, dan mendemonstrasikan kemampuan dalam mengumpulkan data sebagai sumber informasi. Yang keempat, ada skripsi. Skripsi itu merupakan tugas akhir dalam pendidikan strata 1. Komponen penelitiannya ada masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian teori, objek, data, dan variabel penelitian, serta hasil penelitian harus jelas. Yang kelima ada tesis. Tesis merupakan sebuah tugas akhir dalam pendidikan strata 2. Yang keenam ada disertasi. Disertasi merupakan tugas akhir dalam pendidikan strata 3. Yang terakhir, modul pembelajaran. Modul pembelajaran ini merupakan materi tertulis untuk bahan pengajaran. Kerangka isi modul sendiri yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Selanjutnya ada bahasa ilmiah. Menurut Alwi, bahasa ilmiah yaitu suatu ragam bahasa tulis yang termasuk dalam raga bahasa baku yang memiliki kaidah-kaidah yang paling lengkap dibandingkan dengan ragam lainnya, serta memiliki gengsi dan wibawa yang tinggi dan menjadi tolak banding bagi pemakaian bahasa yang benar. Terdapat karakteristik ragam bahasa karya ilmiah. Yang pertama, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat. Yang kedua, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Yang ketiga, kalimat yang dibentuk dengan struktur yang lengkap. Yang keempat, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu. Lalu, terdapat ciri-ciri bahasa karya tulis ilmiah. Yang pertama, lugas. Yang kedua, mematuhi kaidah-kaidah gramatika. Yang ketiga, efektivitas kalimatnya terpenuhi. Yang keempat, kosakata yang digunakan.
Yang kelima, kalimatnya bebas dari ketersaan atau ambigu. Yang keenam, bebas dari makna kias dan figura bahasa. Yang ketujuh, mematuhi persyaratan penalaran. Yang kedelapan, mematuhi atau menerapkan kaidah-kaidah ejaan yang berlaku. Menurut Iskandar, bahasa Indonesia resmi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, cendekia. Yang kedua, lugas. Yang ketiga, jelas. Yang keempat, formal dan objektif. Yang lima, ringkas dan padat. Yang keenam, konsisten. Dan yang terakhir, bertolak dari gagasan. Adapun kesalahan-kesalahan umum dalam penulisan karya tulis ilmiah diantaranya kesalahan dalam penalaran atau logika yang tercermin dalam kalimat dan isi, kesalahan pemakaian dan penulisan kata atau diksi, kesalahan dalam penyusunan kalimat, kesalahan dalam pemakaian ejaan atau tanda baca, kerancuan, pemborosan kata, tidak lengkapan kalimat, dan kesalahan pengembangan paragraf. Dan yang terakhir, yaitu kelemahan dalam menulis karya tulis ilmiah. Yang pertama, penulis masih berpengaruh pada ragam bahasa lisan. Yang kedua, terlalu banyak ide yang dituangkan dalam paragraf sehingga isinya menjadi tidak jelas. Yang ketiga, kesalahan gramatika masih mendominasi karangan mereka, baik kesalahan bentuk kata maupun kesalahan dalam susunan kalimat. Yang keempat, kata-kata asing masih mendominasi karangan mereka. Yang kelima, dalam karangan mereka hampir tidak pernah menggunakan metafor. Yang keenam, mereka kurang menguasai penggunaan konjungsi. Yang ketujuh, masih banyak kalimat atau paragraf yang tidak nalar, tidak logis, dan tidak dapat diterima akal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.